Ada tertulis dalam Keluaran 23 ayat 25, jika kita setia beribadah kepada Tuhan, maka Dialah Tuhan yang memberkati roti makanan kita, Amin. air minuman kita, Ya. dan Ia berjanji melalukan sakit penyakit Amin. dari tengah-tengah rumah Ya. kita. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, sebab iman percayamu, jerih lelahmu mengikuti dan melayani Dia, Amin. tidak akan pernah kembali dengan percuma. Amin. Bapa Surgawi, sudah kami naikkan pujian penyembahan kami, tarian, dan lebih lagi hati kami yang bersuka karena Engkau. Biarlah itu bagaikan dupa harum di hadirat-Mu, berkenan menjadi ukupan yang wangi, menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk untuk mendengarkan sabda-Mu yang hidup. Maka urapilah hamba-Mu ini, dan urapilah setiap kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang berhimpun dalam persekutuan ibadah minggu ini. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Semuanya kami pulang sebagai orang yang menerima kelimpahan berkat Allah. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Salam. Horas. Saya kedua kali ke gereja ini, tapi gereja baru kita ini baru pertama. Jadi sudah banyak wajah baru yang tidak saya kenal. Jadi saya kenalkan juga diri saya. Nama saya Pendeta Bahtiar Damani, dosen di STT Betel Medan. Ini ibu ketua kami, ya, puji Tuhan. Dan Pak Gembala di sini, saya puji Tuhan. Saya ditemani oleh seorang yang ditempatkan Tuhan di samping saya. Ya. Ibu ini adalah Aryani Mudia Rastanti, Boru Dirajai Sian Kota Malang. Jadi dibuat Boru Silalahi yang ada di sini Sembiring, apalagi Sinuran, Silalahi itu selalu Horas pulang. Jadi yang berbulan-bulan kepada Pak Banjar Nahor ini, berarti saya pulang robotnya lah. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan, bisa ditayangkan. Kita baca dulu sama-sama 3, 2, ya. Mengapa Tuhan izinkan kesukaran? Kesukaran sudah biasa dialami orang, hampir semua orang. Tetapi tidak semua orang mengerti mengapa kesukaran itu terjadi. Hari ini, siang ini, kita akan belajar tentang kesukaran yang terjadi kepada leluhur Israel di tanah Mesir, dan mengapa itu terjadi serta apa akibat yang mereka terima, sehingga kita pun yang mengalami kesukaran-kesukaran secara global sedunia saat ini. Kesukaran sebagai berbangsa dan negara mungkin sebagai minoritas. Kesukaran di tengah keluarga mungkin dengan permasalahan-permasalahannya masing-masing. Permasalahan di dalam diri kita sendiri mungkin suatu harapan yang belum tercapai, doa yang belum dikabulkan, atau kelemahan yang belum tertanggulangi. Kesukaran-kesukaran itu jangan hanya kita mengalami saja, tetapi mengerti maksud tujuannya, supaya cara kita menghadapinya, cara kita menjalaninya menjadi berbeda. Amin. Sehingga nanti yang diharapkan puji-pujianlah yang kita naikkan kepada Tuhan. Banyak orang mengalami kesukaran, maka mulutnya itu mengatakan keluh kesah. Mulutnya itu menceritakan persungut-sungutan. Mulutnya itu menceritakan kepahitan demi kepahitan. Tetapi kita harus mengangkat tinggi Alkitab sebagai kebenaran yang menolong kita. Maka di tengah kesukaran kita dapat berkata, Tuhan itu baik. Amin, saudaraku. Mantap kali suara di gedung yang besar ini. Ya, puji Tuhan. Enak ya. Dulu kita di sana masih sempit-sempit, mengalami masa sukar. Masa sukar bukan keadaan akhir. Masa sukar hanya merupakan proses supaya menerima hal yang jauh lebih baik dari Tuhan. Katakan amin. Yang katakan boleh dong tepuk tangan. Kita baca ayat firman Tuhan. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda. Ini di tanah Mesir. Sehingga negeri itu, negeri Mesir,
dipenuhi mereka. Ayat berikut. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir. Satu rejim baru, kekuasaan yang baru, memerintah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Sudah sekitar 400 tahun mereka beranak cucu di tanah Mesir, berarti sudah kurang lebih 10 generasi atau lebih. Dan mereka mengalami penerimaan yang hebat dari Firaun dulu. Kenapa? Karena satu tokoh orang Israel yang disusupkan Tuhan lewat dijual oleh sanak saudaranya, abang-abangnya ke tanah Mesir, yaitu bernama Yusuf. Ternyata ketika dia menjadi seorang terpenjara di Mesir, Raja Firaun mengalami kebuntuan yang amat hebat. Ada suatu misteri yang tidak dipahami dia lewat mimpinya. Bingung dia. Dikumpulkannya semua ahli-ahli di Mesir, para ahli pemerintahan, ahli tafsir mimpi, segala macam ahli-ahli di Mesir, tokoh-tokoh ulama mereka dikumpulkan untuk memecahkan persoalan yang buntu bagi Firaun. Tak ada satu orang pun yang bisa memberikan titik terang. Tak ada satu pun paling ahli di Mesir yang bisa mengurai kekusutan itu. Tapi Yusuf bisa. Kenapa? Karena dikaruniai Tuhan. Singkat kata, kebutuhan daripada Firaun tercelikkan sekarang, terbuka pikirannya, jawaban dan arti mimpi itu dibeberkan oleh Yusuf. Bukan saja diceritakan arti mimpi, diberikan langkah-langkah jalan keluar oleh Yusuf. Sehingga Firaun terperangah, maka berpikir tidak ada lagi orang lain yang lebih bijaksana di negeri ini selain pendatang ini. Itu sebabnya aku mau mengangkat dia menjadi kuasa di bawahku, orang kedua di kerajaan ini. Dan dialah yang menyelamatkan negara Mesir dari kelaparan yang sepanjang 7 tahun. Nah, akibatnya maka orang Israel sanak saudaranya itu yang datang ke tanah Mesir diberikan hak khusus untuk tinggal di satu provinsi namanya Tanah Gosen di Mesir. Mereka di sana beranak cucu sepanjang 400 tahun kurang lebih. Tiba-tiba 8 tadi muncullah Firaun baru, raja baru, penguasa baru yang berbeda haluan politiknya, yang disebut tadi tidak mengenal Yusuf. Artinya tidak menghargai jasanya Yusuf, tidak menghargai dan tidak menghormati kiprahnya menyelamatkan negeri ini. Dilupakannya jasa baik daripada Yusuf, dan dia mengidap kebencian kepada orang-orang Israel yang sudah lebih banyak jumlahnya dari mereka penduduk asli. Maka sejak saat itu dia memahitkan kehidupan Israel, diperberat kerjanya, tidak diberikan gajinya. Bahkan pernah diperintahkan setiap bayi laki-laki dari keturunan Ibrani harus, kalau kamu lihat si pra dan tua adalah laki-laki melahir, ceketlah dia katanya. Tapi diubahkan Tuhan lagi bidan-bidan ini. Setiap laki-laki malah diselamatkannya juga sama dengan perempuan, tidak diperbuatkannya kitab Firaun itu. Maka semakin banyaklah orang Israel di tanah Mesir. Sekarang Firaun ini menindas mereka dengan luar biasa. Sehingga orang Israel, umat pilihan Allah, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, mengalami kesukaran. Sama-sama katakan kesukaran itu normal. Kesukaran itu normal. Yang tidak normal kalau kita kalah terhadap kesukaran. Kesukaran itu normal. Jangan bilang, wah kau kok punya masalah, berarti kau gak beriman. Belum tentu bro. Orang beriman di Alkitab justru semakin banyak permasalahannya. Jangan dikira kalau ada persoalan tidak beriman. Mengapa kamu mengalami kesulitan? Pasti kamu tidak berkenan karena belum tentu. Pokoknya saya mau simpulkan, kesukaran yang diizinkan Tuhan terjadi. Kalau kesukaran itu karena kesalahan kita, karena kejahatan kita, karena dosa kita, kita dipanggil bertobat. Kalau kesukaran itu terjadi karena kebenaran kita, sebab ada 2 macam penderitaan. Menderita karena benar, menderita juga bisa karena salah. Kalau menderita karena salah, koreksi diri. Kalau menderita karena benar, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita hidup benar, lalu ditindas, ijazahmu ada, kepintaranmu ada, pengalaman kerjaanmu ada,
tapi tidak menjadi kepala seksi hanya karena kamu orang Kristen. Itu saleh. Terpujilah nama Tuhan. Ada amin, saudaraku. Jadi ada dua penderitaan atau kesukaran, karena benar atau karena salah. Kalau karena salah bertobat, kalau karena benar mari kita lanjutkan. Sebab di balik kesukaran ini ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Katakan dulu amin. Amin. Bilang sama teman, amin boy. Haleluya. Kita siapkan Mazmur 105. Kita baca dulu ayat 1, 3, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, apalagi serukanlah namanya, apalagi berkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, apalagi bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, terus bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, terus carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, anak-anak Yakub, orang-orang pilihan. Sama-sama katakan, kita ditarget untuk happy-happy saja. Iya, biarpun ada corona, mestinya kita ini happy ya, happy ye, saya senang. Siang jadi, malam jadi, senangnya hatiku versi saya. Sama-sama katakan, saya harus berbahagia. Kapan terakhir saudara merasa bahagia sekali? Jangan katakan, Pak, itu terjadi tahun 82 sebelum pranikah. Sejak menikah, Pak. Sejak menikah, Pak, memang hidup baru, Pak. Baru ku tahu bahwa neraka itu sungguh nyata. Jangan. Bapak di sorga tidak pernah merencanakan yang jelek sama kita. Saya sendiri bapak yang tidak sempurna ini tidak pernah mempunyai cita-cita semoga lah anakku cuma lulus SD supaya aku hebat lulus S2. Enggak gitu saya. Saya rindu anakku S3, S4. Enggak pernah aku bercita-cita semoga lah Joshua jelek, semoga lah Rafael jelek supaya aku paling ganteng di rumah kami. Enggak bisa. Saya malah ingin anakku itu lebih ganteng dari saya. Saya sudah ganteng, bayangkan anak saya. Saya ingin lebih baik mereka. Tuhan itu Bapa. Amin. Sama-sama kata Bapakku. Itu sebabnya Yesus mengajar berdoa, Bapa kami. Jangan terlanjur. Saya nggak mau Bapak, Pak. Dedi. Dedi. Lalu nanti kalau orang Betawi gimana? Babe. Haleluya. Sama-sama katakan, saya mau mengerti apa di balik kesukaran ini. Saya mau mengerti apa di balik kesukaran. Nah, ini dia yang pertama, supaya kita tidak nyaman di negeri yang bukan milik. Jangan nyaman di negeri yang bukan milik. Jangan kita nyaman di negeri yang bukan milik kita. Ortibion lasal sude. Bukan ini milik kita. Langit dan bumi akan. Jadi dibuat Tuhan kita mengalami kesukaran supaya tidak senang di dunia ini, supaya tidak nyaman dengan dunia ini. Kita baca ayat 10. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi aku, menjadi perjanjian kekal bagi Israel termasuk kita. Firman-Nya 3:2 ya. Kepadamu akan kuberikan apa? Tanah Kanaan sebagai milik usaha yang kutentukan bagi kamu. Pertanyaan, sekarang mereka berada di mana? Di Mesir. Bukan itu janji Tuhan. Makanya diizinkan Tuhan penguasa baru agar jangan mereka nyaman turun temurun tetap tinggal di Mesir, padahal janji Allah bukan itu. Kita nggak bisa mengandalkan manusia, saudara. Coba dengan sekarang ini teknologi sudah hebat.
Pak Gembala kemarin mengirim saya alamat ke gereja ini. Saya belum pernah ke sini. Bisa juga ditolong. Hebat sekali. Belok kiri, belok kanan katanya. Bisa. Karena aku sengaja salah. Putar balik katanya. Hebat kali ya. Kita bisa wisata sekarang ke Tiongkok. Sekarang ini kita bisa wisata. Tahu usah beli tiket. Cukup lewat Google itu. Kita bisa ke tembok Cina. Kita bisa ke piramida, berfoto di depannya, padahal tetap di Kuala Namu. Hebat. Tapi dengan kehebatan itu sepanjang 7 bulan, 8 bulan, masa buntu kita menghadapi corona. Itu menyadarkan kita dengan segala kehebatan kita, selalu ada ketidakbisaan kita, katakan. Hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang sanggup. Jangan andalkan keterampilanmu, jangan andalkan ijazahmu, jangan andalkan tulangmu. Tulangmu pun punya persoalan. Tapi tulang saya polisi, Pak. Polisi pun punya persoalan. Kan waktu kecil saya bertengkar itu. Tulangku polisi. Dapat lagi kawan, tulangku tentara katanya. Mengandalkan orang. Yang tentara tulang, kenapa kita yang sok jago? Itu pula itu. Yang gajian orang itu, kita yang bangga-bangga di sini. Jangan andalkan siapapun. Saudara tua saya bernama Nabi Yeremia berkata, terkutuklah orang mengandalkan, diberkatilah orang mengandalkan. Jadi Tuhan izinkan iblis memakai dunia menawarkan apa iblis itu? Kenyamanan. Tetapi Tuhan bagaikan induk burung raja wali yang membongkar bangkir sarangnya, sehingga anaknya tadi yang nyaman di dalam sarang, aman, hangat, diam saja, diantar makanan ke tempat tidur oleh mamanya. Mamanya burung itu, ya kan? Diantar makanan oleh ibunya, pergi keluar bawa makanan ke tempat tidur. Mau begitu terus? Nggak bisa. Raja wali tidak disebut raja wali kalau tidak bisa terbang di tengah badai. Kalau cuma bisa terbang di tempat yang rendah, di tempat yang tidak ada tantangan, itu burung yang perit. Kita bukan burung yang perit, kita bagaikan raja wali, ya kan? Jadi sebagai induk raja wali, Tuhan mengizinkan kesukaran terjadi supaya kita tidak nyaman dengan dunia ini, supaya kita tidak merasa pribumi. Bapak Abraham di kitab Ibrani berkata, ia berlaku seolah-olah di suatu tanah asing, dan dia sebagai pendatang, perantau, sebab Bapak Abraham memanah kepada janji yang jauh lebih tinggi, yaitu tanah Kanaan surgawi. Kalau tadi diberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu menjadi milik Bani Yakub, itu pun hanya suatu titik untuk meletakkan suatu janji yang jauh besar. Janji Allah bukanlah tanah Kanaan yang ada kota Yerusalem sekarang, melainkan tanah Kanaan surgawi yang merupakan kota yang dibangun oleh Allah dengan tangan sendiri. Batu-batunya pun terbuat bukan dari bumi, semua rancangan Allah yang sempurna. Kesanalah kita menuju. Jadi dunia ini bukan rumah kita. Sama-sama katakan, bukan rumah kita. Jadi diizinkan kita mengalami kesukaran, sebab bagi kita dijanjikan memiliki kerajaan surga. Namanya kerajaan, ada rajanya, ada lokasinya, yaitu langit baru, bumi baru. Itulah lokasinya. Siapa rajanya? Yesus Kristus. Siapa pejabatnya? Kitalah calonnya. Katakan amin. Makanya kita sekarang sekolah pejabat. Nanti pelantikan di sana. Tanah Kanaan surgawi lah tujuan kita. Sehingga kesimpulannya, hidup ini adalah perjalanan dari bumi menuju ke surga. Kalau kita dibiarkan nyaman terus di dunia ini, kita akan mencintai dunia ini. Padahal firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kita harus merasa tidak nyaman di dunia ini, supaya kita merindukan suatu tanah air yang luar biasa, yaitu tanah Kanaan surgawi. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kesukaran bagi Bani Israel?
Mengapa Tuhan izinkan kesukaran bagi kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi gereja kita? Ialah supaya kuasa Allah ditunjukkan, didemonstrasikan. Makin banyak masalah, makin besar mujizat yang dikerjakan Tuhan. Dan itu ada di tengah-tengah kita dan disaksikan oleh orang dunia juga, ya, disaksikan oleh dunia. Ayat tadi berkata di ayat 26, diutusnya Musa hamba dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tanda. Tanda-tanda ini mengatakan tanda-tanda heran, kuasa-kuasa Allah. Tanda-tanda di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Tanah Ham itu adalah tanah Mesir. Sebab penduduk asli tanah Mesir sebetulnya keturunan Ham. Jadi di tengah kesukaran di tanah Mesir itu, Tuhan adakan hal-hal yang luar biasa. Saya mau berkata, kesukaran bukanlah cerita utama dalam perjalanan hidup kita. Ini hanya merupakan selingan-selingan yang diizinkan oleh Tuhan. Ada kesukaran di dalam hidup kita, supaya kesukaran kita menjadi panggung. Sama-sama katakan panggung. Seperti ini panggung ini. Kalau ada drama perlu ada panggung. Ada konser perlu ada panggung. Jadi disebut ini panggung ini menjadi tempat, menjadi lokasi, menjadi situasi di mana Allah melakukan hal-hal yang heran. Bukankah sebuah keheranan bahwa tongkat Musa menjadi ular? Bukankah suatu keheranan tongkat Musa yang menjadi ular? Para ahli jampi membuat juga, ahli jampi Mesir membuat juga tongkat mereka menjadi ular. Tetapi tongkat yang menjadi ular dari tangan Musa memakan ular-ular siluman di tanah Mesir. Dan kemudian 10 kali tulang dijatuhkan Tuhan bertubi-tubi kepada orang Mesir. Tetapi orang Ibrani di tanah yang sama aman. Ini hebat mujizat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap terjadi. Allah bukan mau menindas kita. Sama-sama katakan, Allah tidak bermaksud menindas saya. Allah tidak bermaksud menindas saya. Diizinkannya dosis kesukaran. Diizinkannya lewat itu sudah sensornya Tuhan. Bukankah Paulus berkata pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi ialah pencobaan-pencobaan sama-sama jari kelingking semua biasa. Bilang lihat tuh teman biasa coy bilang. Yang kau lagi itu biasa, kecil lah itu bilang kecil bilang. Kecil itu kecil. Jangan bilang mak kalau sama saya ini parah, enggak kecil. Coba kita nanti ngobrol-ngobrol, ya buat kami lebih parah juga, tapi bagi saya juga itu kecil lah itu. Sebab ketika kamu mengalami pencobaan, Allah memberikan kekuatan dan membuka jalan keluar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan menangis di tengah kesukaran. Sebab kesukaran diizinkan supaya kita tidak nyaman di dunia ini, agar kita menginginkan surga. Yang kedua, diizinkan kesukaran supaya di tengah kesukaran, di tengah masalah, di tengah corona, di tengah masalah-masalah, Tuhan menyatakan kehebatannya. Mujizat itu masih nyata. Allah menundukkan ilah-ilah lokal di Mesir. Jadi mereka punya banyak dewa-dewa di Mesir. Semuanya dilucuti oleh Tuhan. Dewa katak, dewa nyamuk, apa saja dibekuk oleh Tuhan. Di tengah kesukaran, Allah menunjukkan kehebatannya. Dan kemudian ini yang luar biasa, itulah demonstrasi kuasa Allah yang hebat. Lebih lagi, Laut Merah atau Laut Teberau dibelah menjadi jalur bypass, tempat menyeberang bagi bangsa Israel. Tetapi jalur yang sama lalu terbelah menjadi tempat jalur pathway, matinya pasukan Firaun. Bukankah itu hebat? Jalan yang sama dijalani orang Israel, selamat dia. Dijalani orang Firaun dan tentaranya, mati tenggelam di laut yang sama. Jadi kita tahu sekarang, di tengah kesukaran apapun, Tuhan tahu menimpakan hukuman kepada siapa dan menyelamatkan siapa yang lain. Katakan amin. Tidak pernah pukul rata Tuhan itu. Dia bertindak adil. Dia tahu memberkati siapa yang mau diberkatinya. Dia tahu menghukum siapa yang akan dihukumnya. Dan masa sukar adalah tempat di mana Allah memperagakan kasih maupun keadilannya sekaligus. Berikut yang ketiga, untuk apakah atau mengapakah Tuhan izinkan kesukaran terjadi di tengah kita?
supaya kita menerima berkat Allah. Jadi masa kesukaran itu adalah pintu berkat. Berkat Allah sebagai anugerah, bukan sebagai upah. Pak kita lihat ini ya. Kesukaran yang direka-rekakan dan ditimpakan Raja Mesir tadi dibalik oleh Tuhan Allah menjadi panggung untuk memberkati umatnya. Mengapa saya katakan menjadi panggung untuk memberkati umatnya? Karena ayat-ayat ini diberikannya kepada mereka negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Mazmur 105 ayat 37 demikian. Dituntunnya mereka keluar membawa apa? Perak dan emas. Dari antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Luar biasa Tuhan. Tadinya di awal upah mereka tidak dibayar, keadaan hidup mereka dipahitkan. Sekarang diubah Tuhan, musuh pun menyalurkan berkat. Saya kira kita tidak usah heran. Bahkan burung gagak pun bisa diutus Tuhan membawa daging, mengantar makanan ke tempat Nabi Elia. Tuhan tahu. Dan sekarang pun kepada orang Israel diberikan emas dan perak. Luar biasa. Yang tadi menindas diubah Tuhan. Bisa loh Tuhan itu begitu. Diubah. Bermurah hati orang Mesir. Malah mendesak, cepat kalian keluar. Nanti kami mati semua. Cepat kalian keluar. Ini emas, ini perak, ini kain-kain yang mahal. Bawa, cepat kalian keluar. Wow, jadi orang Israel jadi kebanjiran berkat. Saudaraku, kita ditentukan dan dirancang untuk menerima berkat Allah. Salah satu pintu masuknya adalah kesukaran yang kita hadapi. Amin. Berikutnya lagi, tanah Kanaan menyediakan kelimpahan susu dan madu bagi generasi yang kembali ke tanah perjanjian. Keluaran 3:17. Tanah Kanaan di mana mereka menuju ke sana itu berlimpah susu dan madu, menunjukkan suburnya negeri. Dari Mesir mereka membawa emas dan perak. Tanah Kanaan menunggu lagi untuk menerima susu dan madu. Di sepanjang perjalanan pada gurun masih diberikan lagi burung puyuh, masih diberikan lagi manna turun dari langit. Apakah Tuhan itu kurang memberkati kita? Waktu awal-awal corona ini melanda, banyak orang mengalami kesukaran. Wow, bagaimana ini ya? Makan apa ya? Kenyataannya sampai sekarang, menurut penelitian, semakin berat badan orang. Iya kan? Berarti kelaparan tidak terjadi kan? Allah bisa memelihara kita. Tetap saja percaya. Di tengah sukar pun selalu ada cara Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa Tuhan itu. Izinkan kesukaran, ujungnya adalah berkat. Sehingga berkat itu kita terima bukan lagi sebagai upah, melainkan sebagai hadiah, sebagai anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Anugerah artinya surprise, kejutan, tidak diharapkan tapi terjadi. Yang tadi menindas malah memberkati, yang tadi memperbudak malah melepas pergi. Wow, luar biasa. Saya kagum kepada Tuhan. Sehingga kemudian yang diharapkan dari semuanya ini, kalau kita mengerti maksud kesukaran yang terjadi, diizinkan Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita, kembalilah kita kepada ayat 1 dan 6. Inilah dia tadi. Inilah garis hidup kita. Inilah pola hidup kita. Inilah cara kita menjalani hari-hari kita. Inilah motif orang Kristen, bersyukur. Bersyukur. Pertanyaan, kita lebih banyak bersyukur atau bersyukur? Simple. Sama-sama katakan hidup ini baik. Hidup ini baik. Ingat-ingat dulu, suamiku pun sebetulnya baik loh bilang. Ayo ingat dulu yang baik. Kenapa kamu mengingat yang jelek terus? Sama-sama katakan suamiku pun baik kok. Mertua aku juga, Naguru sudah mertua aku bilang. Saya mengajar yang benar loh. Kenyataan dimulai dari perkataan loh. Bukankah langit bumi didahului dengan perkataan? Tuhan berfirman lagi. Perkataan kita ini berkuasa. Katakan sama-sama, anak-anakku luar biasa. Makanya jangan dipakai, Dodol, jangan. Jangan. Pernah saya tulis di Facebook, jangan lagi itu kita ya.
Sama kawan pun udah jelas namanya kita tahu, marganya pun kita tahu, pertuturan pun kita tahu. Tapi ketika datang, berjok, coba diubah cara berbicara ya, ucapan yang baik supaya baik keadaan kita. Amin. Kalau anak kita pulang dengan rapor nilai merah, katakan terpujilah nama Tuhan. Iya betul. Sebab Allah dapat mengubah orang bodoh menjadi pintar. Ucapan, nah kamu semester ini bodoh memang, tapi kuasa Tuhan akan membuatmu, asal kau rajin, semester depan kau jadi juara. Bilang begitu. Jangan bilang, memang kau bodoh, kau bodoh, tolol kau. Dalam hatinya kayak apa? Kayak mama. Senyum lega dulu, tarik nafas. Kesukaran ini hal yang baik bagi kita. Amin. Semuanya mendatangkan kebaikan. Jangan kita kehilangan arah. Ada kesukaran, ada kebaikan Tuhan. Terus kebaikan Tuhan. Kebaikan yang tidak akan habis-habisnya. Pokoknya goal dari segala sesuatu, Tuhan mau memberkati kita. Amin. Program Tuhan memberkati kita, memberkati kita, memberkati kita. Ada kesukaran juga jalur menjadi berkat bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saya tidak altar call, juga suasana jaga jarak, tentu tidak akan melakukan penumpangan tangan. Sambil berdiri kita di tempat masing-masing, atau bagi ibu yang sedang menggendong bayi boleh duduk. Tapi ini duduk mungkin dengan suasana tegak sedikit, menyiapkan diri. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Tak ada sesuatu yang diizinkannya tidak bermaksud baik. Tuhan itu baik dalam segala rancangannya. Tuhan itu baik dalam segala yang diizinkannya terjadi. Dari A sampai Z Tuhan merencanakan kebaikan demi kebaikan saja. Berkat demi berkat diberikannya kepada anak-anak. Diselamatkan untuk diberkati. Tetapi ketika kita diselamatkan, tidak juga kita tidak mengalami persoalan. Tidak dibuat kita bebas dari persoalan. Tetapi kesukaran dan persoalan yang terjadi, itu pun cara Tuhan untuk menolong kita agar tidak nyaman dengan dunia ini. Tidak merasa dunia ini adalah tujuan akhir kita. Dunia ini adalah tempat kita melintas, tujuan kita adalah tanah kanan surgawi. Kesanalah hati kita tertuju. Jangan terikat dengan dunia ini. Ketika kesukaran terjadi, itu cara Tuhan untuk membongkar bangkir kita, agar kita bersandar kepadanya, agar kita berpaut hati kepadanya. Tuhan, jika di masa yang lalu kami seringkali berkeluh kesah, seringkali kami kecewa, bahkan menyimpan kepahitan, menyimpan hal-hal yang tidak mulia di hati kami, kekecewaan, putus asa, putus pengharapan. Hari ini kami dengar firman-Mu bahwa kesukaran punya maksud baik, diizinkan oleh Tuhan terjadi. Itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab di tengah kesukaran tangan Tuhan turun. Dia akan melakukan hal besar. Dia melakukan mujizat. Dia menolong kami tidak terlambat. Dia menyembuhkan sakit kami. Dia memagari kami. Dia melindungi kami. Dia melindungi dengan malaikat-malaikatnya. Terima kasih Tuhan. Ujung daripada semua cerita adanya kesukaran adalah supaya berkat Allah diberikan sebagai anugerah. Amazing. Sebagai suatu hal yang surprise bagi kami. Suatu hal yang membuat kami terpesona kepada Tuhan. Sehingga hati kami kemudian beria-ria kepada Tuhan. Bermasmur bagi Tuhan. Bersyukur kepadanya. Menceritakan kebaikannya. Mencari wajahnya dan kekuatan. Bahkan kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, dengan hati tertuju kepada Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati gereja, berkati saudaraku, sahabatku, Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Berkati semua seluruh pekerja di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berkati gerejamu ini, berkati seluruh jemaatmu, berkati seluruh jemaat yang akan ditambahkan lagi ke tempat ini. Berkati persekutuan ini menjadi kesaksian yang hebat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tengah kesukaran dunia, Tuhan melimpahi kami dengan berkat.
dari hati kami. Terpujilah Tuhan dari keluarga kami. Terpujilah Tuhan dari Indonesia. Allah kami heran dan besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Pemahaman kami tentang Tuhan ditambahkan sehingga iman percaya kami
juga berdoa Bapa, berkati presiden kami Tuhan, berkati seluruh pemerintahan kami, untuk mereka boleh memerintah memimpin bangsa kami dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang baik buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan berdoa buat seluruh jemaatmu yang hadir hari ini. Tuhanlah yang menolong kami sekaliannya. Sepanjang minggu ke depan Tuhan bersama dengan kami terus, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Berkat-Mu mengalir ya Tuhan. Berkati Tuhan yang menjadi petani, Tuhan memberkati pertaniannya. Yang menjadi pedagang, Tuhan berkati usaha dagangnya. Yang menjadi pegawai, Tuhan berkati Tuhan tempat pekerjaannya. Berkati Allah kami yang hidup, apapun yang dikerjakan umat-Mu. Bahkan secara khusus kami berdoa, bila ada di antara umat Tuhan yang sedang sakit hari ini, kami berdoa dengan kiranya kesembuhan terjadi atasnya. Dan berbuat Bapak Siregar ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sakitnya disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat terjadi atasnya. Dia boleh Tuhan, boleh mengevaluasi dirinya, boleh datang pada Tuhan. Kami percaya ya Allah kami yang hidup, Bapak Siregar dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan kami bersyukur ya Allah kami, bila ada di antara jemaat-Mu juga Tuhan, kami sudah berdoa beberapa bulan, beberapa minggu ini Tuhan, buat pendeta Elvin Damanik ya Tuhan. Engkau sudah menjawab doa kami Tuhan. Bapak Elvin Damanik sudah sembuh, sudah sehat dalam nama Yesus. Dia sudah kembali ke rumah karena ada tangan Tuhan yang menolongnya, yang menyembuhkannya, yang memulihkannya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami terus melihat kebesaran-Mu. Kami akan terus ceritakan kehebatan-Mu ya Allah kami. Ajaibnya Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan jemaat-Mu Tuhan, ada banyak yang tidak hadir juga hari ini. Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan juga yang memberkati mereka. Bila kiranya mereka Tuhan Yesus sedang sakit, sembuhkanlah. Bila mereka Tuhan sedang beban berat, angkatlah bebannya. Namun kami rindu mereka datang juga beribadah pada Tuhan. Kami rindu bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami Tuhan siang hari ini. Bahkan juga Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami mengangkat tangan kami. Bila kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya berlipat kali ganda berkat-Mu atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami Tuhan siang hari ini. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati sekalian. Dimanapun kita berdiri, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau mengalami damai sejahtera. Pulanglah sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan. Percayalah sungguh di mana dan kemana pun pergi dijaga oleh Tuhan. Apapun yang kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Anak cucumu berkasih di bumi, angkatan orang benar diberkati oleh Tuhan. Engkau dan visi rumahmu mengalami kelimpahan dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa sertamu damai sejahtera dari Bapa kita pencipta langit dan bumi, dan anugerahnya di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus beserta kita mulai hari ini, mulai siang ini sampai esok, sampai